Tidak terasa waktu demi waktu yang berlalu. Tidak terasa kalian sudah di ujung masa belajar di pondok pesantren. Ada di antara kalian yang sudah hampir 6 tahun di pondok pesantren. Ada yang sudah hampir 3 tahun di pondok pesantren. Hari ini kalian dilepas untuk pengabdian mengajar. Program ini melanjuti cara pendidikan, pembinaan yang diwariskan dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dari guru tua, yang dilanjuti oleh Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Kita kembalikan program ini, dan ini sudah beberapa tahun kita lakukan pesantren. Tapi tahun ini alhamdulillah yang terbanyak, ada 24 santri di 5 kabupaten kota di 2 provinsi, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Tentu ini menjadi pembinaan kepada kalian, mempersiapkan kalian untuk terjun di masyarakat, untuk mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Jadi mengajar dan sekaligus belajar. Ya Ustadz sampaikan bahwa kalian ini kader muda, pemimpin muda, calon kader pemimpin muda yang nanti kemudian akan menjadi teladan di tengah masyarakat. Amanat ini, kepercayaan ini harus kalian pegang baik-baik, harus menjadi contoh di tengah masyarakat. Dijaga adab, dijaga akhlak, jadilah pemersatu di tengah masyarakat. Kalau berdakwah, dakwahlah yang menyejukkan, jangan yang keras-keras, apalagi yang kasar-kasar. Tak boleh, karena al-khairat tidak seperti itu. Al-khairat mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, memberikan pencerahan, memberikan pengajaran. Jadi kepercayaan ini harus kalian pegang baik-baik, dan kalian harus terbuka juga. Kalau umpamanya di tempat penempatan kemudian habis bahan ajar, jangan ragu-ragu untuk menghubungi ustadz-ustadz kalian. Ada Ustadz Hadi, ada Habib Talib, ada Ustadz Ahmad, Sutrisno, ada Ustadz Fitra, ada Ustadz Farid. Tanyakan kepada mereka, hubungi mereka. Kami kehabisan bahan ajar, nanti kalian akan disuplai dengan bahan ajar. Jadi kalian ditempatkan mengajar dan sekaligus belajar. Ini program lama, zaman guru tua. Kalau dia ingin mengkader murid-muridnya, dia tugaskan untuk mengajar. Nah, kalian ini adalah murid guru tua, sehingga nama yang kalian bawa nanti di tengah masyarakat itu nama baik Pondok Pesantren Putra Al-Khairat. Yang lebih khusus lagi, kalian adalah murid-murid guru tua, murid Habib Muhammad, murid Habib Segaf, dan murid Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Bukan hanya murid-murid ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Kenapa? Karena kalian tinggal di halaman dan pekarangan, bahkan rumahnya guru tua, di kampus Al-Khairat, pusat Palu. Jadi kalian membawa nama sosok tokoh besar, dan kalian harus menjaga nama baik itu dengan adab dan akhlak yang baik di tengah masyarakat. Itu nasihat untuk kalian. Program ini sendiri pun kemudian dapat memicu atau menjadi motivasi untuk pondok-pondok pesantren Al-Khairat lainnya. Saya menghayalkan, saya membayangkan, seandainya ada 50 pondok pesantren Al-Khairat, dan kemudian setiap pondok pesantren itu memegang 10 MDA Al-Khairat yang berada di seputaran pondok pesantren itu, maka MDA Al-Khairat yang akan hidup dan tidak mengalami masalah guru itu ada 500. 50 kali 10, 500 MDA yang dijamin akan berjalan operasionalnya, karena ditunjang oleh pondok-pondok pesantren
sebagai pusat pencetak kader guru setiap tahun. Dan itu juga kita menghimbau juga agar masyarakat itu untuk mendorong anak-anak mereka belajar di MDA Al-Khairat, karena MDA ini ibarat bangunan, dia adalah fondasinya. Saya mengutip tausiah dari cucu guru tua, cucu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau mengutip dalam kutipan tausiahnya, beliau menyampaikan yang beliau dengar dari murid guru tua, bahwa barang siapa yang belajar di MDA Al-Khairat, insya Allah kalau dia mati husnul khatimah. Kelak kalau dia salah jalan, dia tahu kemana jalannya kembali. Wah, ini luar biasa. Ini garansi dari seorang ulama besar, wali Allah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Kelak kita dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita ikut jalannya guru tua, insya Allah jalannya guru tua adalah jalan datuk-datuknya hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, menggugah juga kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap MDA Al-Khairat yang ada di berbagai wilayah, yang ada di kampung-kampung sebagai pondasi dasar pendidikan diniyah. Al-Khairat, makna dari Al-Khairat itu adalah berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kalau kita pengen berlomba kebaikan, kita tidak perlu ada di dalam satu struktur apapun, dimanapun kita, apapun kegiatan kita, keberadaan di apapun aktivitas kita, ketika kita peduli dengan Al-Khairat, kita harus peduli karena dia adalah pendidikan agama. Siapapun kita, dimanapun profesi kita, di bagaimanapun kesibukan kita, tanpa perlu kita ada di dalam struktur manapun, tapi kalau itu Al-Khairat tentang pendidikan, kita wajib peduli. Nah, itulah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kita harus ada di struktur, baru kita harus berbuat. Nah, saya menghimbau kepada semua abnaul khairat juga untuk memperhatikan dan peduli terhadap MDA yang ada, alumni Al-Khairat juga pun seperti itu. Kita gaungkan dalam diri kita masing-masing gerakan mengaktifkan kembali MDA Al-Khairat, baik yang masih jalan atau ada yang kekurangan guru, atau mereka yang menyekolahkan anaknya di madrasah MDA Awaliyah Al-Khairat. Nah, ada satu tempat sekolahnya masih bagus, muridnya ada, gurunya ada, tapi muridnya yang tidak ada. Nah, ini menggugah lagi. Ya, seperti yang guru tua bilang, ya apa yang sekolah di Al-Khairat, insya Allah husnul khatimah ini gelar yang paling ditunggu, yang paling diidamkan oleh semua orang. Bukan doktor, bukan profesor, bukan PhD, bukan. Yang dicari itu adalah husnul khatimah. Nah, tentu untuk ke sana ada proses yang harus dilalui, yaitu pendidikan diniyah. Maka kalian yang ditempatkan ini membawa mandat amanat dari Habib Idrus langsung, dan kalian jangan khawatir. Guru tua sudah bilang, di mana ada Al-Khairat di situ ada saya, dan di mana ada anak-anak Al-Khairat mengajar, insya Allah kalian tidak susah, karena guru tua akan hadir selalu bersama kalian, berada di samping kalian. Jadi mari kita galakkan Al-Khairat, MDA ini kita perhatikan. Mungkin itu pesan saya. Ustadznya pesan itu, ada beberapa pesan khusus saya kepada kalian yang akan dilepas. Nanti kita berinteraksi langsung. Ada beberapa nasihat yang harus Ustadz sampaikan. Nah, buat kalian santri-santri yang masih berada di pondok, belajar dengan baik. Menuntut ilmu itu capek, bosan, suntuk, segala-galanya. Tapi kalau dia dapat kamu kuasai, maka dia akan berbuah manis. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kamu pengen terangkat derajatmu?
belajar dengan sungguh-sungguh. Lawan itu kemalasan, tekan itu bisikan-bisikan yang membuat kalian membisik untuk menjadi nakal, menjadi ini, itu dilawan. Tanyakan pada diri kalian, untuk apa saya belajar di pondok pesantren? Apa tujuan saya berada di pondok pesantren? Itu yang harus kalian selalu tanyakan dalam hati, sehingga menjadi motivasi kalian untuk belajar. Lihat kakak-kakak kalian ini, tidak terasa waktunya. Sudah di ujung waktunya, tidak lama lagi mereka sudah finish. Mereka sudah tuntas. Mereka melewati proses panjang untuk sabar dan akhirnya mereka finish. Insya Allah nanti mereka finish dan akan menjadi kader-kader al-khairat, jadi pemimpin-pemimpin muda di masa depan. Insya Allah seperti itu. Nah, ini kita galakkan untuk menghidupkan MDA apapun logo kita. Tapi kalau itu al-khairat, berlogo al-khairat, semua kita harus peduli. Jadi abna al-khairat walaupun macam-macam logonya, tapi kalau ada logo al-khairat di situ, sekolah al-khairat, maka kita harus peduli. Tidak perlu tunggu nanti saya jadi pengurus baru saya mau urus, tidak. Kalau kita mau menjadi bagiannya guru tua, menjadi orang-orang yang bercinta guru tua, ada di jalan guru tua, kita tidak usah lihat yang lain-lain. Yang kita lihat adalah guru tua dan al-khairat itu sendiri yang menjadi manfaat. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya anak mohon maaf. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه النجوم النيرات وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidz, asatidzah, segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu, baik itu yang ada pada PKPPS Ulia Pondok Pesantren Putra maupun pada SMP Al-Khairat 2 Palu. Dan tentunya yang saya cintai, para santri-santri sekalian, baik itu santri PKPPS Ulia maupun santri pada SMP Al-Khairat 2 Palu. Yang insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi pada hari ini, tetap mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian diberikan oleh Allah futuhul arifin, kunci pemahaman ilmu pengetahuan, dan diberikan juga kalian pemahaman dalam ilmu agama. Dan itulah salah satu daripada misi kita, bagaimana kalian di sini bisa tafaqquh fiddin, bisa memperdalam ilmu agama. Dan tentunya ini mungkin awal pertama dari mungkin acara mengganti upacara ya, karena berhubungan pada hari ini ada suatu program. Ini program sebenarnya bukan program yang baru, seperti disampaikan Habib Man, sebenarnya program yang sudah lama, tetapi kita ingin hidupkan kembali, dilanjutkan kembali daripada tujuan pendiri Al-Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mana dulu ada yang namanya sekolah muallimin atau sekolah guru untuk mengkader guru. Dulu semua pada saat belajar sama guru tua, mereka belajar juga di madrasah muallimin, yang mana mereka setelah selesai belajarnya sama guru tua, sama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, mereka ditugaskan mengajar di cabang-cabang Al-Khairat, Furu'ul Khairat yang ada di Sulawesi Tengah ini, bahkan sampai di luar kota Palu, sampai di luar Sulawesi, baik itu Kalimantan, Maluku maupun Indonesia bagian timur yang lainnya. Dan tentunya itulah daripada tariqah yang dibawa oleh guru tua, yaitu tariqah Alawiyah, tariqah Sada Bani Alawi, yang mengajarkan pertama itu ilmu, kemudian yang kedua al-amal,
Al-amal inilah kalian mengajarkan apa yang sudah kalian ketahui. Man alima bima alim warrafallahu ilma ma lam ya'lam. Artinya barang siapa yang mengajarkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepada dia apa yang dia tidak ketahui. Itu rahasia daripada mendapatkan futuhul arifin itu tadi. Tapi tentunya kalian harus dibekali dulu. Belajar sini selama 2 tahun, dibekali untuk kalian ilmu itu. Apalagi yang sudah belajar sini selama 6 tahun, 5 tahun lebih, hampir 6 tahun, tentunya bekal itu lebih mantap lagi untuk persiapan dia mengajar. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang mau mengamalkan ilmu tapi tidak mempunyai ilmu, amalnya bisa tertolak nanti. Oleh karena itu harus dibekali dengan ilmu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Seseorang juga yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui, nanti akan disiksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Jadi tetap kalian itu ya, niatkan untuk mengamalkan ilmu itu, karena asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Paling berat siksaannya di hari kiamat seorang alim yang tidak mau mengamalkan ilmu. Tetapi kalian nanti ini kalau terjun nanti di lapangan, terjun di madrasah diniyah awaliyah. Kalau dulu madrasah ibtidaiyah, sekarang namanya MDA, madrasah diniyah awaliyah. Itu sama. Itu kalian tetap niatkan itu ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Saya niat belajar dan saya niat mengajarkan. Setiap awal belajar itu dipandu. Kalian baca dan juga murid-murid atau siswa yang ada di MDA itu juga ikut membaca niat itu. Sampai niat dengan niat belajar ya. Jadi niat yang diajarkan oleh Imam Haddad dengan doanya itu tetap kalian baca. Ada doa yang diajarkan oleh Haddad Abdillah. Itu boleh kalian baca juga. Allahumma rizqna, Allahumma fta'alaina, Allahumma fta'alaina futuhal arifin, wa faqihna fid din, wa 'allimna ta'wil, wa hadina ila sawa'is sabil. Ini perlu kalian baca ya, setiap mau awal belajar. Dulu pengalaman Ustadz waktu juga di madrasah ibtidaiyah. Itu kalau awal pertama sebelum masuk, mereka disuruh berbaris dulu. Apel. Ya, kalau sana baris berbaris lah namanya. Kalau dulu itu di jam sebelum jam 2 sudah baris berbaris. Kemudian pakai bahasa Arab, bilogatil Arabiyah. Intibahan gitu ya, disuruh bersiap-siap. Madal aidi disuruh kayak apa? Kencan kanan gitu ya. Madal aidi, nuzulan, baru salam. Setelah itu baca wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan, seterusnya. Setelah itu baru baca doa belajar dan niat tadi itu ya, niat sebelum belajar. Kemudian yang ingin Ustaz sampaikan kepada kalian juga, sebelum kalian nanti terjun di lapangan, sebelum kalian mengajar, terlebih dahulu mutalaah. Ya. Sebelum kalian mengajar, mutalaah terlebih dahulu. Ya. Karena seorang guru yang mengajar tanpa disertai mutalaah terlebih dahulu itu termasuk salah satu bentuk pengkhianatan. Karena seorang guru kan amanah. Apa cara mengemban amanahnya? Harus apa yang dia sampaikan dia sudah kuasai. Jadi gitu ya. Sama kayak seperti kalian belajar saat ini. Anak-anak murajaah, tikrarud dars, diulang-ulang itu belajar diulang-ulang. Supaya apa? Membekas. Tanpa diulang-ulang akan sulit nanti kalian untuk mengingatnya, menghafalnya kembali. Harus butuh tikrar diulang-ulang. Begitupun kalau mau mengajar, harus mutalaah terlebih dahulu. Apa yang kalian mau sampaikan sudah kalian pelajari terlebih dahulu. Kemudian kalau madrasah Pak Ibtidaiyah ini awalnya mereka itu materinya jangan yang berat-berat, kasih yang ringan. Khususnya kalau yang masih dasar, kalau dulu saat pengalaman ada kelas 1A, 1B. Baru pindah ke kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 4 itu sudah sama seperti madrasah sanawiyah. Itu apa materinya. Tapi kalau yang masih kelas 1, 2 ini masih dasar. Artinya hari-hari itu tausilul huruf, tafriqul huruf ditanda, diperbaiki. Ya. Jadi kalau kalian mengajar lebih banyak menyimak ketimbang kalian membaca sendiri. Lebih banyak memperbaiki tulisan dibanding kalian menulis sendiri. Jadi lebih banyak mengoreksi ya.
apa kerjaan daripada siswa itu. Dan siswa ibtidaiyah paling senang kalau diapresiasi dengan apa? Dengan nilai yang bagus. Kalau mungkin awal diperbaiki, oh ini salahnya di sini. Tapi jangan langsung kalian kasih nilai 0 ya. Kasih ada nilainya lah sedikit 5. Nanti kalau ada betul lagi kasih 6. Kalau betul lagi kasih nilai 100 ya. Oh senang mereka kalau nilai 100 ya. Gitu ya. Apa saja walaupun al-khat tulisan indah kasih nilai 100. Wah senang mereka itu. Senyum-senyum teriak-teriak, oh saya dapat nilai 100 dari ustaz gitu ya. Kemudian kalau berbentuk mahfudhat, kalian pandu tetap bacaannya mereka. Mungkin ada yang belum bisa baca, dengan kalian pandu bisa membantu mereka untuk lebih cepat menghafalnya gitu ya. Imla juga ya, imla nanti di kelas 2. Kalau kelas 1 itu masih tausil huruf tafriq huruf diperlancar di situ dulu. Bagaimana bisa menyambung, menceraikan huruf-huruf tadi itu ya, kosakata dalam bahasa Arab. Kemudian yang lainnya sudah disampaikan dengan tetap jaga akhlak, ya, jaga adab, kemudian jaga juga nama baik al-khairat. Insya Allah mudah-mudahan kalian mengamalkan ilmu walaupun hanya dalam waktu singkat, mungkin waktu 2 bulan ini, lalu mudah-mudahan bisa membekas. Nanti insya Allah setelah pun kalian tamat ditugaskan mengajar sudah ada bekas sebelumnya. Ya. Ini kan praktek lapangan namanya ya, praktek mengajar awal. Ya. Nanti setelah tamat PKBPS ada mungkin yang minta bantuan guru mengabdi lagi setahun, kalian sudah siap, sudah punya pengalaman. Insya Allah di antara kalian sudah ada satu ya, yang sudah dipesan itu ya. Insya Allah nanti akan mengajar nanti di Bola Mangondo itu ada satu teman kalian. Satu dosen sebutkan namanya siapa, tapi dia sudah tahu ya. Insya Allah dia akan siap. Yang lainnya mungkin kalau ada yang mau mengabdi sini, tafadhol ya. Nanti kalau yang minta guru tinggal dilihat ya siapa yang butuhkan guru. Guru madrasah cabang-cabang agama. Karena harus siap untuk itu karena guru tua dulu seperti itu. Kalau tugaskan mengajar sama murid-muridnya mereka bilang sami'na wa ata'na, taat sama perintah guru. Insya Allah berkah. Saya ingat almarhum Habib Abdillah sempat mengatakan yang taat sama guru tua dulu hidupnya senang. Tapi yang kurang ajar, yang tidak dengar sama gurunya, cobaan yang dialami 2. Kalau bukan dia gila, pendek umur. Aku bilang ya. Jadi kita lihat sekarang yang guru-guru al-khairat, jebolan al-khairat itu, mereka itu yang taat semua sama guru tua, sehingga hidupnya berhasil. Ya. Gitu. Jadi paling penting itu ridha syekh, ya. Ridha seorang guru itu harus kalian cari supaya apa ilmu yang kalian pelajari berkah. Kemudian juga jangan tidak suka pelajaran. Bagaimana mau masuk pelajaran itu harus suka terlebih dahulu. Ya. Gitu ya. Jadi belajar itu harus ikhlas, tidak ada keterpaksaan. Mudah-mudahan semua kalian ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Bermanfaat untuk kalian di dunia sampai di akhirat, bisa menjadi amal jariah untuk kalian semua, ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu pesan daripada Ustaz, mudah-mudahan Allah bisa kalian amalkan. Lebih dan kurangnya kami mohon, wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.